Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita semua banyak manfaat. Allahumma amin. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda, seorang anak yang berbakti sekali kepada ibundanya, seorang hamba yang soleh, yang taat kepada Tuhannya. Dia juga adalah sebutan daripada Nabi, adalah orang penghuni langit, bukan penghuni bumi. Karena Uwais Al-Qarni adalah bukan orang biasa, melainkan ia termasuk daripada jajaran orang-orang istimewa yang ia raih derajat yang derajat yang sangat tinggi itu melalui kesolehannya, baktinya kepada sang ibunda, dan taatnya kepada Allah, sehingga Allah memberikan derajat yang amat tinggi. Sampai-sampai Nabi pun menyuruh kepada sahabat Umar dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma, mereka berdua disuruh apabila kelak bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan istighfarnya untuk berdoa untuk memintakan ampunan kalian berdua. Rasul memerintahkan kepada dua sahabat istimewanya itu untuk meminta doa kepada Uwais, karena Uwais benar-benar bukan orang biasa. Tapi siapa saja asal masih bernama manusia, asal yang namanya makhluk, karena kullu syai'in halikun ila wajhah, semua segala yang bernyawa akan mati, wa kullu jadidin bal, dan segala sesuatu yang baru akan usang, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan mati. Kullu syai'in halikun il wajah, segala sesuatu akan rusak kecuali zatnya Allah, karena semua ada batasnya, karena makhluk tidak akan abadi, yang abadi hanyalah Allah Ta'ala. Jadi Uwais Al-Qarni juga wafat, dan anehnya beberapa ada fenomena istimewa di balik Uwais Al-Qarni saat menjadi penghuni baru, saat wafat, ada suatu yang fenomena. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Saat Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah, anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana sudah banyak orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika diusung, dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Ini fenomena yang sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak diharaukan orang. Semasa hidupnya ia adalah seorang fakir, tidak kaya. Fakir itu
sangat miskin, kere, ya, di bawah derajat miskin, ya, sangat kere, padahal ketika hidup juga tidak dihiraukan oleh orang-orang, ya. Tapi ketika ia meninggal dunia, banyak orang-orang yang tak kenal berdatangan, sampai-sampai di segala penjuru sisi sudah dipenuhi oleh orang-orang. Mau dimandikan banyak banget yang malah sudah bersiap-siap mau memandikan. Mau dikafani sudah banyak yang menyiapkan diri. Sudah saya yang menyafani, saya menyafani. Mau menguburkan, ya, mau menggali kubur, ternyata datang ke kuburan sudah ada yang menggali. Sungguh ini adalah fenomena yang sangat keren sekali, ya. Takjub sekali banyak orang-orang yang takjub dibuat ini, ya. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya wahai engkau, Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanya orang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya, agak mereka adalah malaikat, ya, yang diturunkan bumi. Jadi sebenarnya mereka orang-orang yang banyak sekali yang datang, mereka adalah malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pengapa. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, ya. Jadi mereka orang-orang yang sangat banyak yang tidak dikenal adalah ternyata seorang malaikat, ya. Dan ternyata orang-orang yang banyak yang berdatangan menuju pekuburan, menuju pemakaman, menuju setiap sisi pengurusan jenazah Uwais, ternyata mereka semua orang yang tidak kenal itu adalah malaikat yang sengaja Allah turunkan ke bumi untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais, ya. Ternyata malaikat, ya. Banyak banget yang datang dari golongan malaikat. Dan itu juga ada yang mengatakan bahwa salah satu tanda daripada seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah banyaknya yang takziah. Termasuk salah satu tanda bahwa orang itu husnul khotimah yaitu ketika ia meninggal banyak yang takziah, ya, banyak yang takziah. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an agar merahasiakan tentang dia. Ia tidak mau dikenal, ia tidak mau diketahui kelebihannya oleh orang-orang di luar sana. Agar merahasiakan tentang dia, Uwais meminta kepada Umar dan Ali yang sudah mengetahui kelebihannya untuk merahasiakan kelebihan itu. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan Nabi bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi, bukan orang biasa, ya. Subhanallah, sangat istimewa sekali Uwais Al-Qarni ini, seorang pemuda yang sangat bakti kepada orang tuanya, taat kepada Allah,
rela ikhlas menggendong ibunya dalam keadaan lumpuh dan buta, digendong sejauh-jauh mungkin dari Yaman menuju Mekah, digendong melalui padang pasir yang sangat panas. Ia tidak mengeluh, demi kamu ibu, demi kamu ibu, demi kamu ibu, apapun aku akan lakukan untukmu, karena engkau adalah sumber bahagiaku. Melalui engkau aku ada, dan karena engkau aku juga ada. Tanpa engkau aku bukanlah siapa-siapa. Maka dari itu, inilah wujud baktiku kepadamu ibu, kata Uwais Al-Qarni. Ya, ia tidak pernah durhaka kepada ibunya, tidak pernah menyentak, tidak pernah berkata kotor, ya, melainkan ia selalu berdoa untuk ibunya tentang kebaikan. Ya, buktinya ketika dalam Mekah, ya, disitu kan salah satu tempat di mana sangat bagus sekali untuk berdoa. Di situ Uwais Al-Qarni malah berdoa untuk ibunya. Ya Allah, ya Allah, masukkanlah ibuku saja ke surga ya Allah. Iya, itu aja doanya, nggak macam-macam, nggak minta kaya, nggak minta apa, atau meminta dirinya supaya tambah ganteng, atau meminta dirinya begini. Tidak, yang diminta malah ibunya. Uwais Al-Qarni memintakan kepada Allah melalui doa untuk kebaikan ibunya, bukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Sampai-sampai ibunya pun heran, Uwais, kok kamu hanya berdoa untuk aku saja, hanya untuk ibumu saja, bagaimana dengan dirimu? Apa jawab Uwais? Ya, jawab Uwais Al-Qarni, cukuplah melalui engkau bahagia, melalui engkau masuk ke dalam surga yang akan mengantarku masuk ke dalam surga juga. Karena ridhomu yang aku butuhkan. Ridhullah fi ridhul walidain, ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ridhomu ibu adalah segalanya. Cukup engkaulah menjadi segalanya untukku. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.